heart up when the rest of me is down. You enchant me even when you're not around. If there are boundaries, I will try to. Pak Setiawan Effendi ini lulusan dari University of South Australia, jurusan International Business, Jendampet, dan kemudian melanjutkan lagi juga di University of South Australia, profesi pasar modal, jenis sertifikasinya PPEE tahun 2010. Mungkin ini kalau masih kurang jelas nanti bisa ditanyakan. Kemudian riwayat pengalaman kerja tahun 2008 sampai 2010 bekerja di Bank Windu sebagai posisi terakhir marketing officer. Tahun 2010 sampai sekarang bekerja di branch manager. Selain menjadi branch manager ini, beliau juga menjadi owner resto kedai Munu sejak tahun 2015. Seperti itu. Sekalian, beliau ini juga sebagai direktur Consumer Goods Trading Company tahun 2000. Beli sahamnya itu sangat masif sekali. Kadang-kadang saya juga senang melihat itu, tapi juga miris juga. Kenapa kok miris? Ketika saham-saham pada turun, kita ikut jualan gitu. Masyarakat Indonesia itu pada jualan gitu. Tapi yang beli itu orang-orang asing gitu. Kemarin lebih dari asing itu masuk ke Indonesia untuk membeli saham-saham yang sudah turun sangat dalam. Jadi terkadang ngelihat transaksi di pasar modal itu senang banyak banget, tapi begitu lihat, oh ternyata ya kan investor asing, investor kita kemana gitu. Kenapa kok di investasi itu tulisannya harapan, bukan investasi sama dengan untung gitu? Karena di dalam investasi itu tidak menguntungkan, ada juga yang merugikan. Siapa yang membuat rugi di situ? Banyak yang membuat rugi itu adalah investor itu sendiri dalam melakukan analisa pemilihan saham yang kurang tepat. Jadi tentukan di situ udah banyak banget ya saham-saham yang bisa kita beli. Nah, terkadang orang membeli hanya berdasarkan ikut-ikutan dari beli ini, saya mau beli itu gitu. Kenapa kok kamu beli ini dan beli itu? Karena temanku dia IP-nya tuh 4, nggak pernah turun dari 4 dia juga. Udah aku juga ikut-ikutan beli. Jadi ikut membeli saham berdasarkan ikut-ikutan. Satu orang dengan orang yang lain dalam melakukan investasi pasar memiliki jangka waktu yang berbeda dan memiliki kecukupan finansial yang berbeda. Nah, itu juga akan berpengaruh terhadap strategi-strategi apa yang akan kita terapkan. Nah, ngomong lagi soal investasi, yang paling konvensional dan saling kita kenal adalah investasi emas. Kenapa emas masuk dalam kategori investasi? Karena emas kita punya harapan di situ. Dengan emas, teknologi seperti apa gitu. Paling cuma batangan, kecil-kecil sekarang gitu, tapi tetap juga emas ininya ya. Yang penguatan dari objek yang akan meningkat adalah emas, beli pasti laku gitu. Nah, ada potensi hilang yang sangat besar ketika kita memiliki. Satu lagi adalah properti. Nah, properti ini investasi sepanjang masa. Kita punya harapan, saya beli tanah 5 tahun lagi menjadi 3 juta misalnya, itu sangat mungkin sekali. Karena ya berdasarkan histori ya, berdasarkan histori memang harga tanah itu naik terus gitu. Nah, ada beberapa di properti. Contohnya kalau di adik-adik mahasiswa penghasilan yang tetap gitu, dan akan relatif berat ketika kita mau memulai investasi di properti karena modal yang bisa kan cukup gede gitu. Besar. Tidak ada orang mau beli tanah, Pak, mau beli tanah 50 cm kali 60 cm dulu saya nyicil gitu. Karena uang saya secukupnya segitu. Dan itu dibutuhkan persyaratan yang cukup. Kok bisa modal diperjualbelikan, Pak? Kok bisa? Ini yang akan kita coba ambil ilustrasi. Ada perusahaan yang di sini adalah dari pihak yang membutuhkan dana jangka panjang. Jadi di pasar modal ini mempertemukan dua pihak, satu pihak yang membutuhkan tambahan modal, satu lagi pihak yang membutuhkan saham. Nah, masyarakat si perusahaan sebelah kiri kita ini adalah perusahaan yang dia butuh modal tambahan untuk pabrik baru gitu ya. Contoh ada perusahaan kemudian dia luar Jawa gitu. Nah, dia membutuhkan modal untuk. Nah, kemudian manajemen berpikir, gimana ya kita bisa dapat tambahan modal, karena dengan tambahan modal ini kita bisa mendapatkan pasar yang sangat gede lagi, meningkatkan kapasitas produksi kita. Ada 2 cara. Cara yang pertama dengan cara hutang. Perusahaan boleh hutang, bisa ke bank atau ke mitra bisnis. Boleh hutang, tetapi ketika dia memutuskan untuk berhutang, kewajibannya apa? Mengembalikan, plus konsekuensinya bunga. Bunganya sesuai dengan kesepakatan antara pihak yang saling meminjam tadi ya. Nah, alternatif yang kedua adalah modal dari investor baru atau dari masyarakat. Ya, bagus nggak perusahaan ini?
kinerjanya selama 2 tahun terakhir seperti apa, untung apa enggak, labanya meningkat atau enggak, dan setelah itu kita lihat analisa, benar nggak nanti setelah dia buka di luar Jawa, kemudian mudah nih untuk menjual barang produksinya. Misalnya selama ini perusahaan A ini adalah mitra dari di Malaysia, ekspor ke Malaysia. Kemudian karena dari Solo ke Malaysia itu mau bayar dulu kalau ngirim barang ya, kemudian darat, setelah itu Kalimantan dulu baru sampai ke Malaysia. Nah, ini dia berpikir kalau misalnya produksinya di Kalimantan, kita kirim ke Malaysia tinggal naik darat aja. Jadi produk minimal cost untuk distribusi barang seperti itu. Nah, setelah melihat seperti itu, investor tadi percaya, wah oke nih kayaknya. Nah, pada waktu itu perusahaan ini, katakanlah kita menggunakan kata-kata perusahaan Sritek ya, yang sangat kita kenal sekali di dekat Sritek. Pada waktu itu jual saham itu harga Rp240, teman-teman. Rp240. Nah, minimal membeli saham satu lot. Jadi Rp240 dikalikan 100. Modalnya berapa? Rp24.000. Nah, itu yang kemudian kita menyambung soal ternyata harus menggunakan dana yang besar. Nanti kita ngomong di properti, duitnya harus gede, harus 10. Pasar modal teman-teman dengan 24.000 itu udah bisa untuk membeli saham Sritek pada waktu itu. Nah, dengan menyisihkan uang jajan 5.000 saja per hari, 5.000 dikalikan 30 kan udah ingat ketika kita mau investasi, tujuan utama kita apa? Untung. Kalau misalnya kita membeli yang 5, memang duit yang kita keluarkan untuk membeli saham harga 50 per tadi cuma sedikit. Minimal satu lot tadi ya, 50 dikalikan 100 berapa? Rp5.000. Tapi ketika kita mau membeli saham yang harganya 30.000 per saham, 30.000, 3 juta ya. Berarti 3 juta. 5.000 sama 3 juta pasti jomplang banget gitu. Tetapi yang kita beli di perusahaan, kita beli saham perusahaan itu adalah kita membeli prospeknya. Yang ngapain kita beli harga saham yang tetapi dia nggak, itu kita beli saham yang perusahaannya nggak oke. Yang mendingan kita beli perusahaan nggak oke juga, misalnya karena harga 30.000, ya itu 30.000 itu bukan tiba-tiba dia muncul harga 30.000, itu adalah bentuk apresiasi dari pasar atas kinerja perusahaan yang bagus sehingga banyak orang yang membeli dan harga 30.000. Kedua adalah ketika harga saham itu mengalami kenaikan, produksinya oke, laporan keuangannya bagus, kemudian banyak orang melihat wah perusahaannya bagus ya, makin berkembang, labanya juga terus meningkat, banyak. Nah, hukum di pasar ketika banyak permintaan harganya akan semakin naik. Nah, harga kita beli awal dan harga itu naik karena terapresiasi kinerja keuangannya bagus menjadi 400 pada waktu itu. Modalnya 240, 160 perak per sahamnya. Nah, kita bukan hanya membeli lembaran kertas doang gitu. Kita membeli prospek perusahaan. Uang yang kita tanamkan di perusahaan itu akan dikembangkan oleh perusahaan sebagai tambahan modal dengan harapan modal itu bisa menimbulkan, ya kita harus historikalnya seperti apa perusahaan ini, sejarahnya gimana, yang punya siapa, yang ngelola siapa gitu. Itu yang oleh para investor sebelum dia memutuskan untuk membeli saham. Dan satu hal lagi, ketika kita melihat harga saham lagi naik atau turun, kalau pas lagi turun ya kita stop dulu, jangan terlalu ambisi untuk membeli saham ketika harga sahamnya. Tapi ketika udah mentok di harga turun dan dia potensi sudah mulai naik, di situ kita masuk, itu bisa mendapatkan harga terbaik ketika harga semakin bawah. Saya akan tambah satu ilustrasi lagi ini teman-teman. Nah, ini ilustrasi di sini adalah ada perusahaan BCA. Saya yakin teman-teman juga udah pada tahu semua. Di bawah ada tulisan market cap tuh teman-teman. Apa sih market cap itu? Market cap itu adalah nilai dari perusahaan. Nilai dari BCA itu adalah 927 miliar. Nilai keseluruhan ya. 927 itu dapat angka itu. Angka itu didapat dari jumlah saham yang dimiliki BCA, semuanya di total, itu ada 602 juta lembar saham pada tahun 2000. Jumlah saham dikalikan harga saham, ketemu nilai perusahaan atau market cap, itu ketemu 997 miliar. Nah, ditempelkan di pasar modal gitu ya, harganya 1.400, 2001 labanya meningkat, 2002 labanya juga terus bertambah, 2003 dividen dibagikan kepada para pemegang saham, 2000 nah itu selama 4 tahun berjalan kinerjanya kan saham ini, wah sahamnya bagus.